5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari. Ya, itu kewajiban kita. Puasa Ramadan. Kalian yang sudah beristri, menafkahi istri, itu kewajiban. Kewajiban kita sesama manusia, artinya kewajiban kita kepada istri dan keluarga, juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak mau bekerja, maka dia mendapat 2 hukuman. Hukuman akan dimintai pertanggungjawaban oleh anak istrinya, hukuman yang keduanya adalah zatnya Allah yang akan hukum secara pribadi. Nah, teman-teman sekalian, mesti dipahami itu kalau kita ngaji Qur'atul Uyun, kemudian Nailul Awtad, kalau kita ngaji apa lagi itu Fathul Arush, harus jelas betul itu penjabarannya. Tidak hanya guyon-guyonnya saja ketika ngaji tentang bab nikah. Ya. Jadi harus tahu siapa yang menerima Allah. Kewajiban kita kepada Allah harus kita tunaikan. Pasti Allah akan kembalikan. Jadi setiap kewajiban yang kita tunaikan pasti Allah akan kasih upah. Ya. Jadi setiap Allah memerintahkan, Allah sudah sediakan upahnya. Allah telah sediakan gajinya. 5 kali saja sampai bisa berjamaah sholatnya, kata Allah, tidak hanya menggugurkan dosa-dosanya, tapi Allah akan kasih lewat lisan baginda Rasul apa? La yaftakiruhu abadan fid dunia. Orang yang bisa menjaga 5 waktu berjamaah kan duit, Masya Allah, pahalanya Allah akan kasih. Dia akan tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Fakir berarti kan butuh orang lain, bergantung kepada orang lain. Tapi orang yang gemar berjamaah, dia benar-benar menjalankan jamaahnya 5 waktu betul, maka insya Allah dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan seumur hidup. Wah, kalau babnya yang dibahas teman-teman sekalian, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Wah, banyak sudut yang mesti kita paham. Jadi inti yang pertama, bersyukur itu harus menjalankan perintah Allah, harus taat kepada Allah, dan itu butuh mujahadah. Kalau kata anti toreko, mujahadah itu apa? Kesungguh-sungguhan, ya, harus disiplin, ya, harus disiplin. Sepulangnya dari Al-Barqa ini, kalau punya kios 9, bilang sama karyawan, 15 menit sebelum adzan tutup. Urusan pelanggan belakangan. Urusan hitung duit belakangan. Tutup 15 menit sebelum adzan. Bisa nggak? Insyaallah. Asbab kita takut kehilangan pelanggan, asbab itulah pintu kefakiran akan terus dibuka oleh masyarakat. Percaya sama saya. Buka namanya. Betul. Ada telepon ya. Bisa dilanjut? Ini belum sampai bertaubat ini masalahnya ini. Baru saya nasihati dulu. Ya, makanya saya selalu bertanya, mau durasi berapa menit? Pagi. Masuk sampai pagi. Alhamdulillah. Wong duduknya saja dapat pahalanya subhanallah di sini. Ya, belum lagi nanti dikasih hidangan sama Pak Amir dan rekan-rekannya. Ya, tidak ada yang sia-sia di masjid. Tidak ada yang sia-sia di masjid. Sampai nongkrong di sana aja, di tempat yang sangat indah gitu, yang pelak-pelik ramai gitu. Ya, satu keluarin uang, satu tutup meja saja keluarin uang berapa? Ya, belum lagi servis-servis yang lain, duit lagi. Pulang-pulang dia bentayangan lagi, nanti tinggal banyak kumpul ya. Berbagai kerugian kalau kita nongkrong di sana, alhamdulillah di sini. Uang 1.200 dari cucian ke sini, 1.200 dari campur ke sini. Ya, hampir di sini dikasih becak, dikasih makan, ngobrol. Alhamdulillah. Tapi setan. Ya. Yang pertama, jadi jangan duit mesti tahu siapa yang ini. Oh, kalau tahu Allah, berarti kita harus menaikkan kewajiban. Haknya kita apa kepada Allah? Minta sama Allah. Maka wajib bagi diri Allah itu mengabulkan doanya seorang hamba. Mustahil bagi diri Allah tidak mengabulkan doanya seorang hamba. Mustahil. Mustahil Allah tidak mengabulkan doanya seorang hamba. Illa bil istisna.
dalam kitab syariat. Kecuali ada kecuali yang lain yang menyebutkan Allah tidak mengabulkan doa. Tapi tetap walaupun ada kecuali itu, Allah masih gantungkan takdir khabar kebaikan atas diri orang yang berdoa. Allah akan terus tunggu dan tunggu terus. Makanya ya, malaikat Rafiq sama Atid ini sering bertengkar. Benar. Coba tanya sama kita bisa ibadah. Sering bertengkar. Kalau si fulan melakukan kebaikan, cepat dia dengan bala tentaranya. Dia masih sedekah, dikasih 10 kebaikan mati catat. Tapi kalau giliran si fulan mau melakukan kemaksiatan, ditahan dulu sama Rafiq. Nanti dulu. Ini tugas saya, nanti dulu. Enggak, ini tugas saya nanti dulu. Tunggu 6 jam berikutnya. 6 saat. Betul ya 6 jam ya? 6 jam suruh 6 jam. Kalau kita mau melakukan maksiat pagi hari jam 7, ya, ditunggu dulu. Tunggu dulu sama malaikat. Tunggu dulu sampai jam berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau betul-betul jam 12 melakukan kemaksiatan itu baru ditulis satu tegur keras, satu tegur. Ya, betapa murahnya rahmatnya Allah Subhanahu. Iya, kita itu kayak gitu. Udah ditunggu-tunggu juga tetap aja. Maksiat cepet. Makanya harus lebih banyak kita mengingat Allah dengan beristighfar pada kalimat thayyibah. Kemudian Kang Dwi, setelah kita tadi melaksanakan perintahnya Allah dengan penuh kedisiplinan, kita harus disiplin. Orang nggak disiplin, sudah beres. Ya, saya dulu diajarin sama kiai saya waktu di Serang Banten itu. Us, Ari, Tangi, bocah seumuran siraku, Tangi bahasa Jerman, sangat ya. Jadi kalau bangun, ya kok bangun jam 2:30, tulis jam 2:30 bangun. Ya, jam 2:30 sampai jam sekian suara. Harus ada jadwal, harus terjadwal hidup kita. Karena waktu-waktu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin. Hafal ayatnya. Hafal enggak? La tus'alunna pakai lam anmut maroh. Kalau bahasa nahwunya yang bermakna taukid, pasti akan ditanya latus alunna. Ada lam, ada nun bertasdid lagi. Pasti akan ditanya. Yauma idin pada hari itu, yaumul qiyamah. Anin naim akan nikmat yang kami titipkan ketika di dunia. Sehat, ditanya oleh Allah. Tanggal 26 minggu kemana aja? Pagi hari kemana? Malam kemana? Siang kemana? Ditanya sama Allah. Jeli Allah. Masya Allah. Jadi semuanya ditanya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, kita harus belajar disiplin. Wabil khusus yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, pernah kita bahas waktu kuliah subuh. Ya, doakan biar saya setiap hari lagi masjidnya ya. Amin. Menteri absen terus. Dengan kuliah subuhnya setiap hari. Jaga satu sholat yang bisa tolak bala dari musibah, dari kefakiran, dari kebangkrutan. Apa itu? Sholat subuh berjamaah. Salah satu makol dari ahli thariqah mengatakan orang yang bisa 60 kali sholat subuh berjamaah, insya Allah cespleng Pak, cespleng betul itu. Yang belum punya jodoh, kasih jodoh. Amin. Yang lain-lain, ya. Yang dagangannya sepi, insya Allah. Betul. Itu salah satu ahli thariqah mengatakan seperti itu. Saya pernah sholat. Dan ternyata memang ditunjang oleh beberapa hadis tentang keutamaan sholat fajar, ya, atau sunnah dan sholat subuh.
disiplin, ya. Kemudian setelah kita mengetahui Allah yang memberikan nikmat kepada kita, gini Pak, kalau kita dikasih uang, apa yang kita ucapkan? Terima kasih. Kamsahamnida, ya.